Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zikri Ahmad Amirullah dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang darah. Yang pertama, pengertian darah. Darah adalah kombinasi plasma dan sel-sel yang beredar di seluruh tubuh. Cairan ini memasuk zat penting seperti gula, oksigen, dan hormon ke sel dan organ di seluruh tubuh. Fungsi lain dari darah adalah mengangkut limbah dan bahan-bahan kimia hasil metabolisme dari sel-sel tubuh. Tidak sampai di situ, darah juga berperan sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri yang bisa menimbulkan berbagai kesehatan virus. Darah terdiri dari dua bagian, yaitu cair dan padat. Struktur darah. Yang pertama adalah plasma. Sebesar 55% cairan darah pada manusia adalah plasma. Komponen yang satu ini terbentuk dari 92% air dan isi 8% sisanya adalah glukosa, hormon, protein, garam, mineral, lemak, dan vitamin. Sebagian besar air yang terkandung dalam plasma darah diperoleh dari makanan dan cairan yang dicerna oleh usus. Nah, 45% kandungan darah lainnya terdiri dari sel darah merah dan putih dan trombosit. Masing-masing memiliki peran penting dalam menjaga fungsi darah. Yang kedua adalah sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah berbentuk cakram yang sedikit menjorok ke dalam. Mereka mengangkut oksigen dan dari paru-paru. Jenis sel darah yang satu ini mengandung hemoglobin, yaitu sejenis protein yang mengandung zat besi dan membawa oksigen ke tujuannya. Masa hidup sel darah merah adalah 4 bulan, dan sumsum tulang memproduksinya secara teratur untuk mengganti sel yang telah mati. Selanjutnya adalah sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih membentuk kurang dari 1% kandungan darah. Meskipun jumlahnya paling sedikit, leukosit memiliki peran penting dalam melawan penyakit dan infeksi. Jumlah sel darah putih dalam 1 mikroliter darah biasanya bersekitar antara 3.700 sampai 10.500. Tingkat sel darah putih yang lebih tinggi atau lebih rendah dapat mengindikasikan penyakit. Selanjutnya adalah trombosit. Trombosit berinteraksi dengan protein pembekuan untuk mencegah atau menghentikan peredaran pendarahan. 1 mikroliter darah normalnya mengandung 150.000 sampai 400.000 trombosit. Selanjutnya adalah fungsi darah. Yang pertama adalah memasuk oksigen ke sel dan jaringan pada tubuh. Yang kedua, menyediakan nutrisi penting untuk sel, seperti asam amino, asam lemak, dan glukosa. Selanjutnya, mengeluarkan limbah seperti karbon dioksida, urea, dan asam laktat. Melindungi tubuh dari penyakit, infeksi, dan serta benda asing atau luka. Yang selanjutnya adalah mengatur suhu tubuh. Selanjutnya adalah ini beberapa pemeriksaan darah. Yang pertama adalah hitung darah lengkap atau complete blood count atau CBC. Tes ini mengukur berbagai bagian darah termasuk sel darah merah dan putih, trombosit, dan hemoglobin. Hitung darah lengkap yang sering dimasukkan sebagai bagian dari pemeriksaan rutin. Selanjutnya adalah panel metabolisme dasar. Panel metabolisme dasar ini adalah sekelompok tes yang mengukur bahan kimia tertentu dalam darah, termasuk glukosa, kalsium, dan elektrolit. Selanjutnya yang ketiga adalah tes enzim darah. Enzim adalah zat yang mengontrol reaksi kimia dalam tubuh. Ada banyak jenis tes enzim darah. Beberapa jenis yang paling umum adalah tes troponin dan kreatin kinase. Tes ini digunakan untuk mengetahui apakah seorang pernah mengalami serangan jantung dan atau jika otot jantung mengalami kerusakan. Selanjutnya adalah tes darah untuk memeriksa penyakit jantung. Ini termasuk ke tes kolesterol dan tes trigliserida. Yang terakhir adalah tes pembukaan darah.
tes pembukaan darah atau panel koagulasi. Tes-tes ini dapat menunjukkan apakah seorang memiliki kelainan yang menyebabkan terlalu banyak pendarahan atau terlalu banyak pembekuan. Yang selanjutnya adalah kelainan darah. Yang pertama ada anemia. Penyakit ini terjadi ketika kadar sel darah merah atau kadar hemoglobin rendah, sehingga sel tidak mengangkut cukup oksigen. Gejala anemia meliputi kelelahan, kulit pucat, dan lainnya. Pembekuan darah. Pembekuan membantu menyembuhkan penyembuhan luka dan cedera, tetapi gumpalan darah yang terbentuk dalam pembuluhan darah dapat membuat penyumbatan. Penyumbatan ini dapat mengancam jiwa. Apabila gumpalan terlepas dan bergerak menuju jantung ke paru-paru, emboli paru dapat terjadi. Selanjutnya adalah kanker darah. Kanker seperti leukemia, mieloma, dan limfoma terjadi ketika sel-sel darah mulai membelah tak terkendali, tanpa mati di akhir siklus hidupnya. Yang keempat adalah hemofilia. Kondisi ini terjadi apabila seseorang memiliki tingkat faktor pembekuan darah yang rendah. Akibat pengidap hemofilia mudah mengalami memar atau mudah berdarah. Terakhir adalah talasemia. Kondisi ini juga termasuk penyakit bawaan di mana tubuh menghasilkan bentuk hemoglobin yang tidak biasa. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.